Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah rahimakumullah, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah atas izin serta inayah Allah, pada kesempatan pada maghrib ini kita kembali bisa memakmurkan masjid selain tadi dengan sholat berjamaah ya, dan juga ibadah sunnah yang lain. Semoga semua yang kita lakukan menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga Allah berikan pada kita semua. Amin. Para ikhwan rahimakumullah, kita patut bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan pada kita nikmat yang banyak ya. Baik nikmat iman, nikmat Islam yang utama, juga kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat ya. Dan juga nikmat-nikmat yang lain ya. Kita masih diberi Allah kecukupan materi ya, makan, minum, dan juga rasa aman ya. Artinya kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka jangankan untuk ngaji seperti kita ya, untuk sholat di masjid aja susah ya, karena masjid mereka luluh lantah dibom oleh Zionis Israel. Sudahan akibat perang juga membawa dampak kerusakan yang sangat luar biasa. Jadi kita terus patut meningkatkan syukur kita pada Allah ya, karena nikmat yang Allah berikan pada kita sangat lengkap ya. Nikmat iman, Islam, sehat, afiat ya. Tidak kekurangan suatu apa. Kalaupun kemarau, panas, tapi kita nggak kekurangan air buat minum, bahkan mandi pun masih bisa 3-4 kali sehari kalau mau ya. Artinya kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina itu, jangankan untuk mandi, untuk minum aja susah. Nah, untuk aktivitas ibadah, taklim kayak kita, jangankan taklim, sholat di masjid aja juga susah. Apalagi masjidnya pada luluh lantah ya, kena bom ya oleh Zionis Israel laknatullah. Jadi artinya kita ini patut bersyukur pada Allah karena nikmat yang Allah berikan pada kita masih sangat lengkap ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka dalam suasana duka karena ada yang tinggal mati kedua orang tuanya, ada yang tinggal mati istrinya, ada yang tinggal mati suaminya, ada yang tinggal mati anak-anaknya ya. Sudahan juga kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, ini luar biasa. Boro-boro listrik kayak kita nih Pak, AC apalagi ya. Gitu. Nah ini kita tentu sebagai muslim harus timbul rasa bela ya, paling tidak kita Bapak mendoakan. Jangan sampai mendoakan saja tidak ya. Kita doakan semoga mereka di sana Allah beri kesabaran, yang mati Allah catat sebagai syuhada, dan segera Allah beri kemenangan ya. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang insya Allah sekarang ini sudah masuk ayat ke-37 ya, surat An-Nisa. Tempo hari surat An-Nisa 36-nya sudah kita bahas berulang kali ya.
ya, kemarin karena memang banyak hal yang perlu kita telaah. Dan sekarang kelanjutannya ayat 37 insya Allah sampai berapa Pak? Sampai 40, yang 41, 2, 3, 4 ya. Ya kita baca sampai 40 nanti sedapatnya ya. Baik, untuk mengawali kajian ini kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, dengan Al-Fatihah yang kita baca, kita berharap Allah beri kita kemudahan untuk mencerna, memahami dan mengamalkan ayat-ayat ini ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim alima. Inna Allaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, shadaqallahul adzim. Baik para jamaah sekalian, tentu kita tidak saja puas dengan pahala membaca, ya, walaupun membaca pun sudah banyak pahalanya ya. Karena per huruf kita akan diganjar dengan 10 kebajikan. Nah, untuk menambah nilai-nilai kebajikan, mari kita kaji bersama. Dan untuk pendalaman materi tajwid silakan, mungkin ada yang tanyakan ya ditanyakan. Sambil kita menerjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna, yaitu orang-orang yang yabkhaluna, mereka bakhil. Di situ ada nun kecil itu ya Pak. Di alladzina bawahnya alifnya dan nun itu ya. Itu namanya nun apa? Nun wikoyah ya, atau nun wasol. Itu maksudnya surat nggak jelas ini ya? Nggak jelas ya? Apa nggak usah pakai ya? Ini gimana ini? Jelasan ini ya? Oh itu ya. Ya udah ya. Ini jelasan. Jadi alladzina, orang-orang yang yabkhaluna, mereka bakhil. Ya. Di situ di alladzina ada nun kecil tuh ya Pak. Itu namanya nun wikoyah atau nun apa? Nun wasol. Itu maksudnya kalau kita bacanya wasol ya dari ayat 36. Karena itu di situ ada la itu mamnu ya. Nggak boleh berhenti, tapi karena itu akhir ayat kita berhenti. Jadi kalau bacanya lah di wasol, makana mukhtalan fakhuronil ladzina yabkhalun gitu ya. Tapi karena kita berhenti maka dari alladzina ya. Jadi nunnya nggak di, nun kecilnya tuh nggak dibaca. Yaitu orang-orang yang yabkhaluna, mereka bakhil ya, udah istilah udah apa populer ya, bakhil.
Jadi kalau ngomong bakhil pasti kita semua tahu artinya ya Pak. Ada yang nggak tahu artinya? Pelit ya, pelit, pelit, medit. Nah itu. Kalau di Quran itu ada istilah, ya. Apa itu artinya tuh? Bingung. Gimana Pak? Nah, jadi ya kalau pelit artinya orang itu nggak suka berbagi gitu ya, berbagi itu pelit. Tapi di Quran juga ada istilah suha. Ya, itu suha itu juga pelit juga, cuma maknanya lebih daripada dibandingkan bakhil. Jadi ada bakhil. Kalau pelit, bakhil itu pelit, dia nggak mau berbagi. Ya, tapi kalau buat sendiri dia royal ya, royal luar biasa. Pokoknya nggak sayang lah kalau buat diri sendiri. Tapi kalau suha Pak, jangankan untuk kasih orang, pakai sendiri aja sayang. Lebih parah lagi. Itu parah lagi tuh Pak. Suha. Jadi punya makanan, punya uang untuk beli makanan yang enak dimakan sendiri aja sayang. Pokoknya disimpan gitu ya, ditumpuk-tumpuk. Bahkan mungkin punya motor tuh baru, udah 10 tahun masih baru aja. Saking sayangnya nggak dipakai-pakai. Itu kakaknya pelit itu Pak. Kakaknya bakhil, suha, ya kan, suha. Itu bahasa Quran juga. Ada kan gitu ya Pak ya? Ada ya? Ada. Jadi artinya jangankan untuk ngasih orang gitu, untuk makan sendiri pakai ini sayang. Ini saking pelitnya. Berarti kan kakaknya bakhil ya. Kakaknya. Medit itu ya. Itu ada. Waya muruna, dan mereka memerintahkan an-nasa akan orang lain bil bukhli, untuk berbuat bakhil. Jadi ngajak orang supaya bakhil. Ada ini. Ngajak orang terus berbuat bakhil. Mestinya mah ngajak orang supaya berderma gitu ya, berbagi. Ini malah ngajak orang supaya pelit ya. Wayak tumu, dan mereka menyembunyikan ma'atahumullah, apa yang telah Allah berikan pada mereka. Wayak tumuna, dan mereka menyembunyikan apa yang atahum telah diberikan pada mereka oleh Allah min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi benar-benar ini orang Pak, berarti tadi ya berusaha sebisa mungkin kalau dia itu tidak tampak sebagai orang kaya, padahal dia sebenarnya orang kaya, ya kan? Ke masjid Pak, pakainya itu aja ya. Peci pun sampai warnanya berubah, hitam menjadi apa? Merah. Sederhana. Kalau dia mampu beli 10 yang baru Pak, dan baju pun dia mampu beli selusin, itu bukan sederhana namanya itu tadi. Ya, juhud dibalik, sembunyi dibalik kebakhilan. Loh iya kan? Kan nggak boleh ke masjid, maka kata Allah khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus-bagus ke masjid mah. Kalau ke pasar boleh tadi, pakai pakaian yang dekil, peci lecek, apa segala macam. Tapi kalau ke masjid enggak, harus yang bagus. Kan perintah Allah kan? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang bagus-bagus gitu. Jadi itu bukan sederhana itu, ya kan? Karena Allah tuh suka kalau karunia-Nya ditampakkan gitu. Allah tuh suka kalau karunia ditampakkan itu. Ya. Mampu makan enak Pak, tapi setiap hari makannya tempe. Ya itu, T5 saya bilang. Tahu, tempe, toge, terasi, tauco, paling banter telur tuh kan. T5 tuh Pak. Gitu setiap hari gitu kan. Padahal dia mampu 4 sehat 5 sempurna ya, itu. Ini termasuk menyembunyikan. Mampu berangkat umroh tapi nggak berangkat, ya kan? Seperti itu, menyembunyikan supaya terkesan orang nggak punya. Kalau mau bolak-balik setahun 2-3 kali bisa. Nah itu. Ini juga termasuk yang dikecam ya, karena ayat yang di atas kita disuruh apa? Berbuat baik pada kedua orang tua, pada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ya kan? Juga kepada apa? Teman sejawat. Nah, itu kan dengan derma-derma itu ya. Jadi bukan bakhil. Itu. Wa a'tadna, dan kami siapkan, kami sediakan ya, Allah maksudnya lil kafirin, buat orang-orang kafir ya, azab muhinan. Apa Pak? Muhinan
yang menghinakan, ya, azab yang menghinakan. Ini buat orang kafir. Termasuk kafir adalah orang yang kufur nikmat, ya. Kufur nikmat itu menyembunyikan nikmat Allah, ya, karena perintahnya nikmat itu bukan disembunyiin tapi ditampilkan. Wa amma bi nikmati rabbika apa? Wa amma bi nikmati rabbika fadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi supaya orang tahu bahwa kita punya nikmat dari Allah. Seperti itu. Bukan pamer, ya. Nah, kalau pamer lagi dibahas berikutnya. Waladzina, dan orang-orang yang yungfikuna, mereka berinfak, ya, nggak bakhil dia, nggak bakhil. Berarti yungfikun, selalu berderma, ya. Baksos rajin sana sini, ya, peduli dengan apa aja, korban ini korban itu, termasuk, ya, bela saudara yang terkena bencana, bahkan yang sedang perang misalnya, dengan luar biasa biaya yang besar yang banyak, ya. Yungfikuna amwalahum, akan mereka menginfakkan akan harta-harta mereka, amwal, ya, bukan jamak daripada mal, ya, malan, jamaknya amwalan. Tanwinnya hilang karena diidhofah dengan hum. Jadi kalau nggak ada hum, amwalan, ya. Amwalahum, akan harta-harta mereka, ria'an nasi, ya, asal kata ro'a yaro, ya, melihat, ya. Nah, ri'a berarti ingin dilihat. Riya itu berarti apa? Ingin dilihat. Ingin dilihat maksudnya ingin dipuji, ingin disanjung. Nah, pamer bahasa kitanya, ya. Pamer itu berarti kan menampakkan. Ria'an itu pamer, pamrih. Nah, ini menunjukkan bahwa infaknya tidak ikhlas, ya. Dia menunjukkan, memamerkan infaknya, gitu, ya. Memamerkan sambil hatinya ingin mendapatkan pujian. Ya. Kalau ikhlas itu, Pak, jangankan ingin dipuji, ingin diakui pun tidak perlu. Itu kurang ikhlas. Ya. Wala yu'minuna billah, dan dia infak bukan karena iman pada Allah, ya. Wala yu'minuna billah, dan tidak beriman pada Allah. Bukan karena keimanan amalnya, ya. Wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman juga pada hari akhir. Tidak beriman juga pada hari akhir. Ini termasuk kategori orang kafir, ya, katanya. Infak tapi karena manusia, ya, ingin dipuji orang, kemudian tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada akhir. Waman, dan barang siapa yang yakun, menjadikan siapa asyaitonu, setan. Setan itu apa artinya, Pak? Menjauh atau membangkang. Jadi setan ini tidak ada apa? Tidak ada makhluk aslinya. Itu kata sifat, ya. Jadi kalau makhluk asli itu kayak misalnya manusia aslinya terbuat dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api, ya, binatang dari apa? Air, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Surat An-Nur, ya. Binatang dari air. Nah, setan itu tidak ada makhluk aslinya. Ini kata sifat buat jin dan manusia. Jadi jin yang melakukan pembangkangan itu disebut setan. Manusia yang tukang bangkang juga setan, gitu, ya. Manusia yang tukang bangkang juga setan. Maka setan itu minal jinnati wanas, bentuknya bisa jin, bisa manusia, itu. Saya ulang, waman, dan siapa yang yakun, menjadikan asyaitonu, setan, lalu baginya qorinan, sebagai qorin. Apa qorin? Teman dekat. Teman dekat tuh qorin. Fasa'a, maka dia seburuk-buruk qorinan. Nah, seburuk-buruk qorin, seburuk-buruk teman dekat. Jadi kalau setan sebagai pendampingnya, ya, pendamping itu berarti, ya, berfungsi sebagai apa aja, sebagai tempat konsultasinya, sebagai juru bisiknya, nah, dan sebagainya. Itu namanya pendamping, kan, Pak. Itu. Nah, itu sebagai seburuk-buruk qorin. Ini dimaksud bukan qorin, ya, qorin bangsa jin, ya, yang disebut sama Nabi, bukan, ya, Pak. Kalau Nabi kan menyebutnya setiap kita ada qorinnya, gitu kan.
Qarin itu kan. Maksudnya bangsa jin yang pendamping manusia. Tapi kalau ini adalah dimaksud siapapun yang menjadikan setan sebagai pendampingnya, ya, sebagai teman dekatnya, nah itu seburuk-buruk teman. Wa madza alaihim, dan kenapa ya atas mereka, ya maksudnya apa susahnya, apa ruginya ya atas mereka, lau amanu, sekiranya mereka beriman billahi, pada Allah ya. Apa beratnya gitu ya, apa alasannya? Lau amanu, sekiranya mereka beriman billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa anfaqu, dan mereka berinfak ya. Dan mereka berinfak mimma, dari apa yang razaqahumullah, telah Allah rezekikan pada mereka. Jadi apa susahnya, apa ruginya gitu ya, enggak ada rugi. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu bihim, kepada mereka ya, aliman, maha mengetahui ya. Innallaha, ayat berikutnya 40, sesungguhnya Allah itu layat limu, tidak akan apa? Layat limu Pak? Tidak akan zolim ya. Allah itu tidak akan zolim, tidak akan menganiaya, miskola, seberat zarotin, biji zarah pun. Artinya sebesar biji apapun dari kebaikan, dari infak yang dikeluarkan, walaupun hanya sebutir kacang hijau atau kacang tanah misalnya, itu merupakan kebaikan yang bakal diganjar, dibalas dengan kebaikan. Nggak akan dizolimi oleh Allah, nggak akan dikorupsi oleh Allah, tidak. Wa in taku, dan jika ada ya, asalnya takun ya, situ nunnya tidak ditampakkan, asal kata kana yakunu. Wa in takun, jika ada hasanatan, kebaikan, yudhaifha, niscaya ya, jadi pakai niscaya atau pasti boleh Pak, karena itu sebagai jawab syarat pada in tadi ya. Jadi in itu kalau kata santri huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Pertama itu takun ya, asalnya takun itu sebenarnya. Yang sebagai syaratnya, yang yudhaif sebagai jawabnya. Maka sebagai jawab artinya bisa apa? Pasti. Saya ulang. Wa in taku, dan jika ada hasanatan, kebaikan, yudhaifha, pasti akan dilipat gandakannya. Maksudnya apa? Pahalanya. Jadi sekecil apapun kebajikan ya, hasanatan itu artinya kebajikan atau kebaikan, maka akan dilipat gandakan ya. Jadi enggak satu diganjar satu, tidak, tapi dilipat gandakan minimal 700 kali lipat sampai enggak terbatas. Wa yu'ti, dan akan diberikan atau akan didatangkan ya, kata ya'ti ini bisa diartikan apa? Kasih, bayar tunai ya. Miladunhu, dari sisinya Allah, ajron. Nah, ajron itu bahasa kitanya apa? Upah ya, ajron itu upah, ujroh apa? Itu upah. Kalau di Quran kata ajron itu bisa arti pahala, juga bisa berarti tadi ya, ganjaran, bahkan sesekali juga Allah gunakan untuk berarti apa? Mas kawin ya, mas kawin itu ya, ajron. Ajron aziman, ajron yang sangat besar ya. Jadi akan ada ganjaran yang dilipat gandakan dan diberi ya syarat tunai di sisi Allah, ajron aziman ya, ajron aziman. Ini pun bentuknya apa? Nakirah, pakai tanwin soalnya, ajron aziman, berarti sifatnya umum. Artinya bisa diganjar dengan apa aja oleh Allah nanti. Bisa dengan uang lagi, uang dengan makanan, kita infak uang diganjar dengan sehat, dengan ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Sifatnya umum. Dan umum ini termasuk dunia akhirat ya, enggak akhirat saja. Itu para jamaah kurang lebih terjemahannya. Ada yang tanyakan sekitar terjemahannya? Ada enggak? Ya, ajron kan bahasa Qur'annya. Pahala kan bahasa kitanya pahala. Nah, sinonimnya tadi sawaban ya, sawab. Ya, jaza itu artinya balasan, sama dengan sawab ya, sawab itu artinya balasan juga. Namun kalau sawab
itu diartikan pahala biasanya. Tapi kalau ajron bisa diartikan apa tadi, lebih umum. Artinya pahala bisa, jaza juga bisa, balasan bisa, atau tadi apa? Bahkan diartikan upah atau mas kawin, nah, lebih umum pengertiannya gitu ya. Kalau sawab lebih spesifik tadi, artinya pahala. Ya, sawaban. Nah, jaza balasan ya, balasan juga sifatnya umum gitu ya. Ada lagi Pak? Ditanyakan? Nggak ada. Baik ya, kita lanjutkan ke tafsirnya tadi ya. Jadi ayat 37 ini masih ada hubungan erat dengan ayat sebelumnya ya. Kalau ayat sebelumnya memang penekanannya di banyak hal ya. Pertama pengabdian pada Allah, kemudian masalah bakti ya, berbuat baik pada kedua orang tua, pada kerabat, kemudian pada siapa lagi Pak? Anak yatim, orang miskin, tetangga ada dua macam ya, tetangga apa? Dekat, tetangga jauh, termasuk yang berbuat baik pada teman sejawat ya, teman sejawat. Juga kepada ibnu sabil, juga berbuat baik kepada orang-orang yang kita kuasai ya. Kalau di sana disebutkan wa ma malakat aymanukum ya, bahasa terjemahannya biasanya artinya budak ya, seperti itu. Nah, ketika orang tidak melakukan ya ibadah seperti ini disebut tadi dalam ayat 36 ya, berarti menolak perintah Allah, dikategorikan orang sombong ya. Jadi kalau orang yang menolak ajaran Allah, perintah Allah, berarti sombong ya. Makanya Allah menyebutkan di ujung ayatnya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan, dia angkuh ya, fakhura lagi sombong gitu ya, seperti itu. Karena definisi sombong itu kata Nabi apa? Al-kibaru batal haq wa ghamtunas. Sombong itu menolak hak dan merendahkan orang lain. Jadi ketika menolak hak, menolak untuk menyembah Allah, menolak untuk berbakti pada kedua orang tua, menolak untuk berbagi kepada orang lain, itu namanya sombong juga gitu ya, sombong. Ini mukhtalan fakhura itu. Nah, termasuk kategorinya masih sombong juga ketika mereka disuruh berbagi tadi nggak berbagi, berarti yang dimaksud orang-orang yang bakhil itu ya. Sudah kasih tempat-tempatnya, jelasnya siapa-siapa mustahik yang mesti didermain, tapi dia tetap tahan hartanya, berarti bakhil. Nah, apalagi menyuruh orang berbuat bakhil, itu kategori orang yang sombong, dan itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk yang masih dikecam adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari keutamaannya atau karunia-Nya. Artinya diberi karunia harta yang banyak tapi tidak ditampakkan. Nah, tadi termasuk menyembunyikan adalah ketika mereka tadi tampil seperti orang yang nggak punya, biar nggak apa Pak? Biar nggak kelihatan, biar nggak terkena kewajiban zakat. Ya, Dik. Loh iya kan? Nah, kalau pamer lebih dari itu. Pamer itu mungkin dia malah mungkin dia royal Pak. Kalau pamer itu malah royal. Nah, royal juga nggak boleh. Walaupun itu bentuknya derma ya Pak. Infak, ngomongin infak, sedekah, sodakoh, royal itu termasuk yang dikecam juga, nggak boleh. Karena Islam itu ajarannya wajar. Ya. Jadi dia royal, tapi memang niatnya pamer, gitu seperti itu. Atau memang niatnya nggak pamer, tapi royal doang pun nggak boleh. Infak dia jor-joran sampai kemudian semuanya uangnya habis, begitu dia perlu malah akhirnya apa? Minjem atau minta sama orang lain, itu juga nggak boleh. Ya, di dalam Quran surat Al-Isra, coba buka Al-Isra ayat 29. Al-Isra Pak, surat ke-17 ya. Itu. Ini kecaman buat orang yang royal, jor-joran ketika dia infak sodako. Sampai begitu habis sodako infak, dia untuk makan aja susah. Itu. Ayat 29. Ayo, udah ketemu belum? Wala taj'al. Udah ketemu udah? Udah Pak? Udah belum? Ayo udah ketemu, kita baca ya. Bismillah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Ya, saya terjemahkan ya. Wala taj'al, dan jangan kamu jadikan yadaka, tanganmu, maglulatan, terbelenggu, ila unukika, ke tengkukmu. Ya, ini istilah ya Pak. Jadi yang dimaksud, kalau secara bahasa kan artinya nggak boleh begini gitu ya Pak. Nggak boleh gini ya. Tapi yang dimaksud ini bukan begini, itu. Yang maksud adalah nggak boleh pelit. Jadi Quran itu menggunakan istilah pelit itu menggegam, juga pelit, ya. Kemudian terbelenggu ke tengkuk juga artinya pelit, itu ya. Itu. Ini istilah. Jadi jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke tengkukmu. Wala tabsutha, dan jangan kamu membentangkannya. Ya, jor-joran, pokoknya cangcung gitu ya. Ya, nyawer apalagi gitu ya. Sedekah aja misalnya gitu, kita ngasih jelas itu untuk misalnya fuqara masakin atau untuk sekarang untuk kemana aja ya. Tapi kalau itu termasuk al-basti ya, karena kata Allah kul al-basti, tiap yang tadi yang terlalu dermawan, terlalu pemurah maksudnya ya Pak, terlalu pemurah itu fatak udah, maka membuat kamu menjadi duduk maluman, tercela, mahsuran lagi, menyesal. Jadi kita harus wajar gitu Pak, wajar. Makanya bener kan Pak, orang sudah ngikutin ajaran yang sodakoh, pokoknya setiap ini sodakoh terus sodakoh, sampai kemudian terlalu tadi berlebihan, paling menyesal. Apalagi niatnya sudah salah ya kan. Niat sedekah pengennya mendapatkan balasan-balasan yang instan, yang kontan, yang spontan ya kan. Ternyata Allah menundanya, ya, kecewa jadinya kan Pak. Iya. Ikhlas aja, jadi bukan karena ingin bukan karena ingin dipuji tadi ria ya kan, atau ingin menampakkan sebagai orang yang dermawan, atau tadi mungkin ikhlas juga ya, tapi tadi jor-joran termasuk nggak boleh, bakal menyesal ya, semuanya ada ukurannya. Nah, begitu sodako habis-habisan, begitu pas awal bulan anak bayaran sekolah nggak punya, hari ini kita pinjem, nah kan nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi harus wajar ya, wajar. Tuh. Sekarang kan banyak yang menyesal tuh ya, ngikutin ustadz yang bener kayak gitu tuh. Nah iya, sampai ini Ustadz gimana nih, saya sudah sedekah banyak tapi masih susah aja. Di rumah masih ada apa Bu? Masih ada kulkasnya sudah koin. Oh tuh. Kalau kulkasnya buat bikin es Pak, buat bikin es buat dijual ya kan. Jadi sedekah semua-muanya itu bukan semua-muanya seperti itu, maksudnya hasil dari usaha kita boleh, ya kan? Kita ngojek misalnya kan, terus kita hasil ngojeknya hari ini kita sedekahin semua nggak apa-apa. Tapi jangan sama motor-motornya gitu kan. Ya, seperti itu maksudnya, jangan sama motor-motornya. Ya, hasil kebun hari ini semua sedekahin boleh, tapi jangan sama kebun-kebunnya. Ya, kebunnya biar produksi lagi gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Yang pada waktu itu hanya Abu Bakar. Itu pas ada penggalangan dana untuk perang Tabuk. Tadi seperti itu, habis-habisan itu maksudnya seperti itu. Semua hasilnya. Iya. Nggak sama rumah-rumahnya disedekahin kemudian dia ya, seperti itu. Hasil kontrakannya semuanya, tapi kontrakannya enggak gitu kan. Ya, seperti itu kan. Nah, ya kan seperti itu. Yang jelas, waktu itu kasusnya siapa Pak PRW? Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Sa'ad bin Waqqas ya kan. Dia waktu dalam keadaan sakit, bahkan sakit. Ya kan? Sakit lagi haji wada, kemudian dibesuk sama Nabi, sakitnya sakit parah. Begitu dibesuk sama Nabi doain, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, saya ingin sedekah dengan berwasiat bahasanya, dengan 2/3 harta saya, 2/3 selesai.
Kan engkau tahu saya orang kaya, ya, zumalin. Sementara saya punya anak perempuan cuma satu. Kata Nabi, jangan, nggak boleh tuh, 2/3 aja nggak boleh. Bagaimana kalau satrohu, separohnya? Jangan, nggak boleh juga. Bagaimana kalau sulus, sepertiga? Sepertiga itu besar, kabir, ayat, kasir gitu kan. Seperti itu banyak atau gede sudah. Jadi maksimal seperti itu Pak RW, itu Nabi. Karena kamu mati meninggalkan anak cucu, ya, generasi anak ahli waris bahasanya ya. Kamu karena kaya itu lebih baik pada kamu mati meninggalkan ahli waris yang miskin lagi meminta-minta. Dan ternyata berkat doa Nabi, beliau sembuh dan anak pun ternyata bukan cuma satu, dia sempat bukan sempat beranak ya, arti punya anak lebih dari 19 tuh Pak, 19 itu kan. Dan betul dengan berkat doa Nabi, harta beliau itu bermanfaat buat orang lain. Jadi hartanya bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi seperti itu. Umar separohnya, ya kan. Utsman ya sekitar berapa gitu, tapi memang jumlahnya banyak kan orang kaya. Kemudian Khalid bin Walid ya pernah satu lembah onta plus dengan muatannya. Artinya tapi ketika sedekah itu kemudian dia tidak masih dalam keadaan apa? Cukup. Kata Nabi, sedekah yang baik itu adalah zohirnya kaya, zohirnya dia habis sedekah tapi masih mampu, gitu, masih mampu, gitu ya. Itu ya. Jadi tadi Quran jelas ya, surat Al-Isra ayat 29. Jadi terlalu pelit nggak boleh, ya kan? Jor-joran juga nggak boleh. Berarti memang wajar ya. Semua Islam itu ajarannya kan wajar ya. Umat wasaton, umat yang berkeseimbangan ya, berkeseimbangan. Oh ya, itu ukuran ya. Jadi menginfakkan udah kita bahas ya. Lantalu biro hatta tunfiku mimma tuhibun. Ini ukuran kalau pengen infak kita itu diterima oleh Allah ya. Jadi kalau kita mensedekahkan yang enggak dicintai, yang kita sudah ogah makainya, ogah makannya, itu enggak akan jadi apa-apa ya. Di ayat udah kita bahas ya. Al-Imran lam talu biro hatta tunfiku mimma tuhibun. Itu ayat yang ke-92 ya Pak. 92. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan albiro kebaikan hatta sehingga tunfiku kalian menginfakkan mimma dari apa yang tuhibun kalian cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, ya, syai'in sesuatu yang sedikit pun ya, atau apapun bentuknya, nggak mesti harus uang ya Pak. Mau uang, mau makanan, minuman, ya, kendaraan, ya, apa saja. Fa innallaha, maka semua Allah itu bidengannya alim, maha mengetahui. Jadi memang ini ukuran kalau kita ingin apa? Infak kita, sedekah kita diterima, harus yang kita cintai, yang harus kita cintai. Kalau makanan yang masih kita doyan, ya kita masih doyan. Pakaian yang kita masih suka make, gitu ya. Jadi kalau yang sudah kita nggak sukai ya nggak akan jadi apa-apa, gitu ya, nggak akan jadi apa-apa. Tapi di sini maksudnya adalah menginfakkan sesuatu yang kita sukai itu yang akan mendatangkan pahala, gitu ya. Jadi apa? Yang layak ya, yang layak dipakai, layak dimakan, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sedekah sayur asem ya sayur asem beneran, bukan sayur yang sudah asem. Beda kan Pak? Sayur asem enak gitu, bukan sayur yang sudah asem ya udah tidak apa kan. Itu ya. Itu ukuran ya kalau ingin infak sedekahnya diterima yang masih kita sukai. Gitu. Ada Pak, sebenarnya. Apa gimana? Sudah sedekah? Kalau itu benar, ya itu benar. Yang enggak benar itu seperti dalam Quran surat Al-Mudaththir, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu sedekah berharap ingin dikasih lebih banyak lagi sama yang kita kasih. Itu enggak boleh. Wala tamnun tastaksir, gitu kan? Dalam surat Al-Mudaththir itu. Itu enggak boleh. Tapi kalau kita berharap pada Allah itu benar. Iya, benar itu ya. Iya.
Tuh. Iya. Dan itu pas ya, dan itu pasti benar. Ya, dan itu pasti dikasih oleh Allah, pasti. Karena sodako itu membuat orang itu nggak jadi miskin. Nggak jadi miskin. Nggak akan jadi miskin itu ya. Jadi berharap pada Allah, silakan nagih, silakan gitu ya. Itu. Karena itu memang sudah hak kita sebagai hamba ya. Tapi sebenarnya tanpa kita pinta, tanpa kita tagih pun, Pak, kalau kewajiban sudah kita tunaikan, hak pasti kita terima. Sebenarnya mah gitu ya kan. Tanpa kita minta pun, yang penting tadi kewajiban sudah kita tunaikan, infaknya sudah, sedekahnya sudah. Itu kan sudah kita tunaikan tuh. Sebenarnya tanpa kita tagih pun, tanpa kita pinta pun, tetap akan kita terima. Itu hak kita sudah. Sebenarnya itu. Ayat-ayatnya banyak ya, bahwa untuk orang-orang yang bersedekah itu Allah akan menggantinya. Ya, wa ma tunfiqu min khairin yukhlifuhu. Barang siapa yang infakkan dari yang baik-baik, maka Allah akan menggantinya. Yukhlifu, akan menggantinya. Nah, kalau di sini ayatnya jelas akan dilipat gandakan kan, Pak? Ya, akan dilipat gandakan. Jelas. Itu ya. Mana tadi, Pak? Jadi termasuk kecaman adalah orang yang menyembunyikan ya, menyembunyikan apa yang Allah berikan, supaya tadi nggak kelihatan sebagai orang yang dapat karunia, dapat rezeki, orang kaya, tampil tadi ya, tampil kayak kere, tampil kayak orang nggak punya. Nah itu padahal dia rezekinya termasuk orang yang mampu. Ini termasuk yang nggak boleh, karena Allah itu suka ketika karunianya ditampakkan ya. Tapi tadi jaga jangan sampai ada unsur riya ya, jangan sampai ada unsur riya itu. Jangan sampai ada unsur riya. Itu yang penting ya, perlu dijaga. Nah, termasuk sedekah juga terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi bagus juga kan, seperti itu ya. Itu. Nah, ini kecam banget yang berikutnya adalah yang riya tadi ya. Riya itu ingin dipuji, ingin dapat sanjungan. Ini termasuk bisa jatuh ke perkara syirik. Oh iya, ya kan. Beribadah karena Allah juga karena yang lain. Berarti kan Allah diduakan ya, Pak ya. Karena Allah juga karena yang lain, itulah termasuk riya tadi. Nah, ini termasuk syirik juga. Walaupun istilahnya syirik kecil ya, tapi itu syirik juga. Sampai di sini dulu para ikhwan ya. Mungkin belum puas dengan ini, nanti yang akan datang kita kaji lagi. Ya, taruhlah sudah sampai ayat yang ke berapa? 38 ya. 38, nanti kita lanjutkan. Walaupun 38 juga belum ini apa. Nanti kita lanjutkan insya Allah ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah zaman kalian bersama Allah. Ini kenapa? Suaranya kalau nggak ditempel. Oke, tempelin ya.